Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat siang, sore atau malam kepada semua pemirsa Hisnu dimanapun berada. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini secara virtual kita bisa kembali pada segmen kuliah 7 menit atau kultum. Patut kita syukuri bersama bahwa pada saat ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bisa kembali melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan tentunya dengan hadirnya bulan Ramadan sudah seharusnya menjadi momen dimana kita bisa merefleksi kehidupan kita, bisa mengupgrade kembali tingkat ketakwaan kita, kemudian juga bisa memupuk dan menambah amal baik serta menjadi seorang muslim tentu yang lebih berkarakter dan lebih produktif. Oleh karena itu maka di saat bulan Ramadan ini sangat penting bagi kita untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahkan sebenarnya waktu itu menjadi harta yang sangat berharga yang sudah diwanti-wantikan oleh para ulama juga kepada kita agar kita menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana wasiat yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam karangannya Manzumah Hidayatul Atqiya, beliau mengatakan, isrif ila ta'atin waktuka kulluha wala tatrukan nawaktan sudan mutasahila. Kata beliau, gunakan semua waktumu untuk melakukan taat dan janganlah sampai engkau meninggalkan waktu dalam kondisi kosong dan diabaikan. Artinya adalah bahwa waktu itu sangat penting untuk kita manfaatkan sebaik mungkin, apalagi ketika kita berada di bulan Ramadan yang kita sudah tahu secara bersama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, di mana di bulan Ramadan seluruh kebaikan juga dilipat gandakan dan seterusnya. Bahkan ulama mengatakan dari saking pentingnya untuk memanfaatkan waktu itu, ulama berkata bahwa waktukah umrukah wa umrukah ra'sumalika. Waktumu itu adalah umurmu, dan sedangkan umurmu adalah harta paling berharga bagi dirimu sendiri. Artinya waktu adalah sebuah harga atau sebuah harta yang tidak akan bisa digantikan dan tidak akan pernah kembali lagi ketika kita sudah menggunakannya untuk hal-hal yang kurang baik. Maka itu sangat penting untuk memanfaatkan waktu. Bahkan pentingnya memanfaatkan waktu juga sudah digambarkan oleh nas, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Salah satu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ya, Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iltanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Syababaka qabla haramika wa sihatika qabla sakomika. Kemudian setelah itu waginaka qabla fakrika. Kemudian setelah itu ada wafarogika qabla syulika, dan yang terakhir wahyatika qabla mautika. Artinya Nabi menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkan sebaik mungkin waktu yang kita miliki. Ketika kita masih muda, maka kita harus memanfaatkan waktu saat kita muda, saat energi kita penuh untuk melakukan seluruh hal kebaikan. Begitu juga ketika kita masih kosong, masih tidak repot dengan hal-hal lain, tidak misalkan yang belum nikah, belum repot dengan keluarga dan anak, maka seharusnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan. Nah, sedangkan nas Al-Quran yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga waktu itu terdapat dalam surat Al-Asr, di mana di situ Allah melakukan sumpah dengan menggunakan nama waktu. Ya, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Allah berfirman yang artinya demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan kecuali orang-orang yang saling berwasiat atas kebenaran dan juga atas kesabaran. Dalam sebuah tafsir Syekh Ali As-Sobeni ya dalam tafsirnya Sofwatut Tafasir mengatakan bahwa kenapa di situ ditafsirkan bahwa kenapa menggunakan qasam atau sumpah dengan lafaz al-asr itu karena dimana dalam al-asr itu terdapat atau dalam sebuah waktu terdapat banyak keajaiban, kemudian juga banyak hal-hal aneh, kemudian juga banyak hal-hal yang bisa menjadi teladan kita atau menjadi nasihat bagi kita semua. Artinya sebegitu berharga waktu bisa memberikan kontribusi kepada diri kita. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ya mengatakan bahwa kenapa di situ qasam menggunakan lafaz al-asr karena itu mengindikasikan bahwa di mana waktu itu adalah sebuah hal yang akan terus melakukan pergerakan ya, melakukan tabadul, kemudian juga ada perputaran. Artinya waktu yang kita miliki itu akan terus berjalan dan terus berjalan. Dan seseorang yang tidak dapat memanfaatkan waktu maka dia akan ditelan oleh waktunya sendiri. Dan ini sebenarnya jika kita refleksikan dengan kehidupan kita, apalagi kehidupan anak-anak muda, tentu sangat relate. Artinya dimana ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan waktu, dimana kita berada tidak bisa menggunakan waktu yang kita punya, maka kita akan tenggelam dan akan ditelan oleh waktu dan masa itu sendiri. Artinya pesannya adalah bahwa selama kita masih mampu, selama kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan dan hal-hal positif, maka tentu manfaatkanlah. Jangan ditunda atau jangan sampai menunda-nunda waktu baik. Karena sesuatu yang baik itu lebih baik tidak dikerjakan besok tapi harus dikerjakan sekarang. Dan itu adalah dukungan atau dorongan baik dari Nabi, kemudian juga dari Al-Quran, begitu juga dari seluruh ulama-ulama untuk memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Nah, apalagi di waktu Ramadan seperti ini, khususnya bagi teman-teman yang masih muda, masih produktif bekerja, kemudian produktif belajar. Karena dikatakan bahwa ya waktu terpaling baik untuk memulai sesuatu, memulai belajar terutamanya adalah syarhus sabab, di mana awal kita masuk pada usia produktif atau pada saat kita masih muda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.